Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini kembali lagi dalam Embun Pagi, Radio Petra bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Saat ini kita bersama-sama sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan, supaya kita bisa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita hening sejenak, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, perkenankanlah kami untuk menyapa Tuhan. Perkenankanlah kami untuk menaikkan syukur kami atas berkat Tuhan yang telah kami terima selama kami beristirahat. Dan saat ini, biarlah firman-Mu menyapa kami. Biarlah firman-Mu menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hidup di hari ini. Inilah doa kami, ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah kita mendengar bahwa hidup kita sebagai orang Kristen itu bagaikan sebuah lilin? Kenapa ya hidup kita itu bagaikan sebuah lilin? Karena lilin itu ketika dinyalakan, dia akan membawa terang bagi sesama. Dia akan membantu banyak orang untuk menemukan jalan, untuk melihat segala sesuatu yang tidak terlihat dalam gelap. Namun, untuk mendatangkan terang itu, lilin ini harus mengorbankan dirinya. Lilin ini harus rela terbakar sampai habis, sampai kemudian terang itu tidak lagi menjadi miliknya. Demikianlah pula hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk menjadi terang, maka satu hal yang perlu kita tahu, kita harus mengorbankan diri kita. Kita harus rela diri kita terbakar dan habis.
Seperti halnya apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Bahwa dalam hidup bersama dengan saudara-saudara seiman kita, maka kita diajak untuk seia sekata, mengasihi, penyayang, rendah hati, dan terlebih lagi kita harus menjaga diri kita dengan baik supaya jangan sampai diri kita menjadi pihak yang lebih dulu menyakiti orang lain. Jangan sampai diri kita menjadi orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai diri kita menjadi seorang yang suka mencaci maki. Mungkin seringkali ketika kita disakiti orang lain, maka untuk mendapatkan kepuasan, kita punya keinginan untuk membalasnya dengan hal yang sama. Namun mari kita pikirkan baik-baik. Bukankah jika kita melakukan hal yang sama, nilai diri kita sama seperti orang yang menyakiti kita? Kita tidak ada bedanya dengan mereka. Dan mungkin ketika kita memilih untuk tidak membalas, kita memilih untuk diam, kita memilih untuk tidak berbuat jahat, kita memilih untuk tidak mencaci maki, ada sedikit rasa ketidakpuasan dalam diri kita. Namun yakinlah bahwa itulah panggilan hidup yang Tuhan perkenankan bagi kita. Menjadi lilin yang rela berkorban, meskipun sakit, meskipun dihina dan direndahkan oleh orang lain. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membalas mereka? Maka, salah satu kata kuncinya adalah kita dihendaki oleh Tuhan untuk memberkati. Karena Tuhan berkenan pada orang-orang baik. Marilah kita senantiasa memberikan berkat itu untuk semua orang. Berbagi kebaikan, berbagi kasih, tidak akan mengaburkan nilai diri kita. Justru, kita akan dianggap berharga di mata Tuhan, dan segala sesuatu, berkat-berkat itu akan dilimpahkan juga kepada kita. Sebab, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Sehingga, jangan takut untuk terbakar habis. Sebab, seperti lilin yang terbakar, maka lelehan lilin itu tidak akan kemana-mana, akan tetap terjaga, dan nyala api itu tidak akan pernah pudar. Mari kita bawa perenungan kita di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah, Engkau telah memberkati kami sedemikian rupa, sehingga apapun permasalahan dalam hidup kami, sampai saat ini kami masih bisa bertahan, sampai saat ini kami masih bisa menikmati hari-hari kami dengan sebaik-baiknya. Sungguh Tuhan menjadi sebuah harapan bagi kami, seperti halnya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun terkadang kami disakiti, meskipun terkadang kami dicaci maki, meskipun ketidakadilan yang kami terima, namun kiranya Tuhan memakai kami untuk tidak pernah putus asa, untuk senantiasa setia membagikan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena itulah nilai diri kami, seperti lilin yang senantiasa mengorbankan dirinya demi terang yang harus ia bawa. Tuhan, oleh karena itu, berkatilah pekerjaan kami, aktivitas kami dalam satu hari ini, supaya kami bisa senantiasa memberkati orang banyak. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kami juga dapat dirasakan oleh mereka. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian
embun pagi kita pada hari ini. Hendaklah kita memberkati orang-orang supaya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan itu juga mengalir dalam diri mereka. Semangat dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.